Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya semangat nasionalisme melalui bacaan-bacaan liar yang beredar di masyarakat. Untuk mengontrol bacaan rakyat di bumi, pemerintah Belanda membentuk sebuah lembaga penerbitan resmi yang disebut Komisi for the Volkslecture, atau dalam bahasa Indonesia berarti Komisi Bacaan Rakyat. Lembaga ini didirikan pada tanggal 14 September 1908, namun secara resmi berubah nama menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Tujuannya adalah menyediakan bacaan yang aman menurut pemerintah kolonial, sekaligus membatasi peredaran bacaan yang bersifat perlawanan. Walaupun awalnya dibuat sebagai alat penjajahan, siapa sangka lembaga ini justru membuka jalan bagi lahirnya sastra Indonesia modern. Dari sinilah karya sastra dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia mulai berkembang pesat. Balai Pustaka memiliki banyak peran yang sangat besar dalam perkembangan dunia sastra Indonesia. Melalui lembaga inilah untuk pertama kalinya karya sastra modern dicetak dan diedarkan secara luas dan dikenal oleh masyarakat. Balai Pustaka juga mendorong penggunaan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa pengantar dalam karya sastra. Nah, yang kemudian bakal menjadi cikal bakal bahasa Indonesia baku seperti sekarang. Nah, masa ini dikenal dengan Angkatan Balai Pustaka, yaitu angkatan pertama dalam sejarah sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra pada masa ini mulai membahas realitas sosial masyarakat, konflik batin individu, serta benturan antara adat tradisional dengan pemikiran modern. Tema semacam ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Meskipun semua karya yang diterbitkan harus melewati sensor pemerintah Belanda, banyak pengarang yang berhasil menyelipkan kritik sosial secara halus dalam tulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa sastra saat ini itu bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai alat komunikasi dalam penyadaran masyarakat. Banyak sastrawan besar lahir dari masa Balai Pustaka. Masa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya adalah Merari Siregar. Ia lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, dan sejak muda sudah terbiasa dengan lingkungan adat yang ketat. Pengalaman hidup di tengah masyarakat Batak membuatnya peka terhadap ketidakadilan dalam adat perjodohan paksa. Pengalaman inilah yang kemudian melahirkan novel legendaris Ajab dan Sengsara pada tahun 1920 yang dikenal sebagai novel modern pertama di Indonesia. Karya ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga cerminan nyata kehidupan sosial pada masa itu. Tokoh berikutnya adalah Marah Rusli. Ia lahir dari keluarga bangsawan Minangkabau, tetapi sejak kecil sudah terbuka dengan pemikiran modern akibat pendidikannya di sekolah Belanda. Pertentangan batin antara adat Minangkabau dan pemikiran barat yang ia alami sendiri menjadi inspirasi kuat untuk karyanya. Dari pengalaman itulah lahir Siti Nurbaya pada tahun 1922, sebuah novel yang menggambarkan konflik cinta, adat, dan modernitas. Melalui tokoh Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, Marah Rusli menyuarakan pergulatan generasi muda pada masa kolonial. Kemudian ada Abdul Muiz, seorang tokoh pergerakan nasional dan jurnalis. Sebelum menulis, ia aktif dalam dunia politik dan sering berhadapan langsung dengan dampak penjajahan Belanda.
Pengalaman ini memberinya wawasan luas tentang benturan budaya Timur dan Barat. Dari sanalah lahir Salah Asuhan 1928. Novel ini sangat kuat menggambarkan krisis identitas masyarakat terjajah saat menghadapi modernisasi Barat. Tokoh lainnya adalah Nur Sultan Iskandar, salah satu penulis paling produktif di masanya. Ia bekerja di Balai Pustaka dan banyak menulis cerita-cerita yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Latar belakangnya sebagai guru dan pengamat sosial membuat karyanya mudah dipahami masyarakat luas dan relevan dengan kondisi saat itu. Melalui karya-karya mereka, para sastrawan angkatan Balai Pustaka bukan hanya menulis cerita fiksi, mereka merekam kehidupan nyata masyarakat Indonesia pada masa kolonial, dengan segala tekanan, perubahan, dan pergulatan batin di dalamnya. Setiap karya lahir dari pengalaman hidup dan pengamatan langsung, menjadi sastra sebagai cermin sejarah dan suara masyarakat pada zamannya. Karya-karya pada masa Balai Pustaka memiliki ciri khas yang sangat kuat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu tinggi, kalimatnya rapi dan terstruktur. Tema cerita umumnya mengangkat persoalan adat dan percintaan, perjodohan, perbedaan kelas sosial hingga nasib perempuan dalam masyarakat. Ceritanya seringkali berakhir tragis, mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat di bawah kekuasaan kolonial. Karakter tokoh dalam karya Balai Pustaka biasanya terbagi dua. Satu mewakili nilai tradisional dan satu lagi mewakili modernitas Barat. Konflik antara kedua nilai inilah yang menjadi inti cerita. Dampak Balai Pustaka sangat besar. Selain memperkenalkan bentuk sastra modern kepada masyarakat Indonesia, Balai Pustaka juga mendorong tumbuhnya kesadaran nasional melalui bacaan. Membantu kontribusi dalam pengembangan bahasa Indonesia, terbukanya pemikiran mengenai literasi di bangsa Indonesia dan inovasi kelanjutan dalam berkarya. Contohnya, menerjemahkan karya klasik luar, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, disajikan dengan inovatif. Inilah generasi berikutnya mulai lahir seperti Angkatan Pujaga Baru pada tahun 1930-an yang melanjutkan semangat sastra Indonesia. Simpulan dari Angkatan Balai Pustaka sendiri. Balai Pustaka bukan hanya sekedar penerbit, melainkan pintu gerbang lahirnya sastra Indonesia modern. Melalui karya-karya Angkatan Balai Pustaka, masyarakat Indonesia mulai mengenal bentuk sastra cetak, bahasa baku, serta nilai-nilai modernitas. Meski berada dalam bayang-bayang penjajahan, sastrawan pada masa ini berhasil menyampaikan suara rakyat melalui cerita. Balai Pustaka menjadi warisan penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Dari masa inilah lahir fondasi yang kuat bagi perkembangan sastra dan bahasa Indonesia hingga saat ini. Nah, sekian dan terima kasih. Ya Allah, ya Rabbana, tiadakah kasih hamba yang hina, menanggung siksa apalah guna. Biarlah hanyut kemana-mana, tiada yang sanggup menahan sengsara. Seilang waktu mendapat cedera, dari bencana tiada berbiara. Seorang pun tiada berhati mesra. Mengapakah untung menjadi melarat? Bagai dipukul gelombang barat, suara tak sampai cinta dan hasrat. Kekasih kemana hilang mengirat. Apakah dosa salahku ini, maka mendapat siksa begini?
badan yang hidup berasa fani, seorang pun tiada mengasihani. Semenjak ayahku telah berpulang, godaan datang berulang-ulang. Sebilang waktu berhati walang, untung yang munjur menjadi malang. Ditinggal ibu, ditinggal bapak, kekasih yang berjalan bagaikan lupa. Sudahlah malang menjadi papa, penuh segala duka nestapa. Mengapa nasib hamba begini? Azab siksaan tidak tertahani. Jika tak ada sampai hayatku ini, biarlah badan hancur dan fani. Aduhai bunda, aduhai ayahanda, mengapa pergi tinggalkan ananda? Tiada kasihan di dalam dada, melihat yatim berhati bunda. Mengapa ditinggalkan anak sendiri, biasanya dijaga sehari-hari. Sakit sebagai mengandung duri, kemana obat hendak dicari. Ini adalah salah satu syair karya Marah Rusli tentang kesedihan hati Siti Nurbaya yang berdoa kepada Tuhan mengharapkan kenangan indah kepada sang kekasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.